Perkenalkan, nama saya Rivo Gus Kasirat dengan NIM 240510010205. Jadi di sini saya akan menjelaskan dan mengerjakan coding Python yang dari UTS mata kuliah pemrograman. Untuk soal yang pertama, di mana diminta untuk membuat suatu program yang dimana mencairkan variabel float dan juga meminta untuk user menginputkan dan kita akan mengonversikan nilai tersebut. Maka pertama kita buat nilai siswa sama dengan kita menggunakan float yang dimana agar user tersebut dapat menginputkan nilainya desimal ataupun bulat. Lalu kita tuliskan fungsi input agar user tersebut dapat menginputkan nilainya. Lalu kita buka kurung lagi, kita string, masukkan nilai siswa. Lalu setelah kita buatkan, maka kita langsung membuat kode konversi nilai tersebut. Yang dimana kita menggunakan if, else, dimana if pertama adalah jika suatu fungsi tersebut benar, maka akan dilakukannya eksekusi coding tersebut ke program selanjutnya, dimana if nilai siswa sama dengan 95.2, maka kita akan memprint nilai siswa adalah A. Lalu print keterangan Genius. Nah, lalu jika misalkan nilai siswa tersebut saat diperiksa tidak 95, maka program akan ke bawah dan tidak mengeksekusi. Lalu kita buat elif, atau jika tidak elif nilai siswa sama dengan 87.2, maka kita di sini kita copy aja. Jika misalkan benar, dia akan mengeksekusi. Ctrl V. Lalu kita ganti nilai siswanya menjadi tetap nilai A. Namun di keterangannya kita lihat di sini tergolong pandai. Nah, maka karena misalkan ke bawahnya sama dengan elif, maka kita copy paste saja biar mempersingkat waktu. Ctrl V. Nah, namun kita rubah jika mahasiswa tersebut mendapatkan nilai di rentan elif dimana kita lihat ini 70 besar sama dengan lebih kecil sama dengan nilai siswa. Ini nilai siswa kita buat di sini, lalu ini kan 85. Nah, jadi di sini kita membuatkan elif nilai siswa itu lebih besar sama dengan 70 dan lebih kecil sama dengan 85, maka kode itu akan tereksekusi. Print nilai siswa adalah B dan keterangannya adalah menjadi cukup. Nah, namun jika program tersebut setelah mengecek namun tidak sesuai dengan yang di atas, maka program akan false, maka akan ke bawah, yang dimana akan mengeksekusi. Kita buat seperti ini lagi, kita copy saja, Ctrl V.
Namun kita ganti di sini 81 sampai dengan berapa ini? 85. Nah, ini B akan diganti menjadi baik. Nah, ini 81. Nah, lalu kita gunakan jika tidak sesuai dengan yang di atas semua, maka kita tambahkan saja agar bervariasi, itu else kita print aja Anda tidak lulus gitu. Anda tidak lulus. Nah, setelah ini coba kita jalankan ya programnya. Kita running. Nah, kita perbesar saja di bagian sini. Kita perbesar. Masukkan nilai siswa. Misalkan nilai siswanya tersebut 80. Nah, maka akan tereksekusi nilai siswa B dan keterangannya cukup. Yang dimana 80 adalah B dan siswa cukup. Nah, mungkin yang dari Python cukup sampai di sini. Saya akan melanjutkannya di program. Saya di sini akan melanjutkan dimana untuk program C++ nya. Pertama kita menuliskan using namespace std, dimana ini berguna agar kita tidak perlu memerlukan menulis setiap std di setiap fungsi yang akan kita jalankan nantinya. Lalu kita di sini menggunakan integer main, di mana fungsi wajib yang harus digunakan pada C++. Lalu kita akan melanjutkannya. Pertama ini kita hapus saja. Enter. Pertama kita tulis di sini adalah float nilai siswa titik. Nah, dimana kita menuliskan float nilai siswa ini agar kita menyimpan fungsi yang dimana bisa dimasukkan dengan nilai desimal ataupun integer. Lalu kita lanjut ke bawah, kita tulis cout yang dimana akan menampilkan pesan ke layar yang bertuliskan masukkan nilai siswa 2. Lalu jangan lupa titik koma, lalu ke bawah kita tuliskan cin, yang dimana di sini merupakan fungsi untuk agar si user ini atau pengakses ini bisa memasukkan data ataupun nilai yang diperlukan. Ditulis nilai siswa sesuai yang di atas yang telah kita simpan di float nilai siswa. Jangan lupa titik koma. Nah, setelah itu semua, maka kita akan menuliskan if dan else, yang dimana berfungsi untuk menjalankan suatu program. Jika benar akan eksekusi, jika tidak maka akan melanjutkan ke selanjutnya. Pertama if kurung nilai siswa sama dengan apa ya di soal 95. Nah, kita tutup kurung karawal. Nah, lalu kita kurung karawal ini agar di dalam fungsi if kita tuliskan kembali cout agar pesan layar tampil, di mana akan tampil
nilai A. Nah, dimana jika misalkan if ini semua terpenuhi, jika diperiksa adalah nilainya 95, maka akan terjalan atau akan keluar dimana nilai tersebut A. Nah, jangan lupa setelah pembahasan ini kita tuliskan NDL yang dimana agar melakukan enter. Lalu kita tuliskan cout kembali agar menampilkan keterangan Jenius. Lalu kita kembali inline agar kembali spasi. Lalu setelah selesai ini maka kita lanjutkan ke else dan if. Else if nilai siswa sama dengan 87, kita buka kurung awal. Nah, lalu kita di sini menggunakan else if karena yaitu jika if tambahan, jika misalkan nilai siswa tersebut tidak tereksekusi di sini, maka dia akan ke bawah ke if tersebut. Nah, lalu diperiksa kembali jika nilai siswanya ada 87, maka kita copy paste saja. Nah, akan membuat kembali seperti ini, namun kita ganti di keterangannya saja karena sama, maka kita ganti di keterangannya saja, yaitu menjadi pandai. Nah, setelah sudah, maka karena yang ke bawah menggunakan else if, maka kita copy saja dari sini sampai sini, lalu kita letakkan dia di bawah. Nah, namun di sini kita ganti karena yang nilai di sini merupakan nilai rentan di antara 17 sampai dengan 80. Dan mana ini kursor dan nilai underscore siswa lebih kecil sama dengan 85, maka ini kita ganti di sini menjadi nilai sama dengan menjadi B, lalu di sini kita tulis menjadi cukup. Nah, selesai. Nah, jika misalkan diperiksa tidak sesuai dengan nilai ini, tidak rentan ini, maka akan mengeksekusi ke bawah kembali. Kita copy karena sama, hanya menggunakan rubah huruf. Kita ganti angka-angkanya ya, yaitu dari 81 sampai dengan mana ini 85. Maaf ada terjadi kesalahan.
ternyata di sini 80 dan di sini 85. Maka nilai tetap B, namun keterangan berubah menjadi baik. Nah, setelah selesai bisa kita tambahkan seperti yang di Python tadi, kita menggunakan else. Turun ke awal, enter, kita tulis saja output akan tampil ke layar, yaitu menjadi Anda tidak lulus. Jangan lupa di inline. Nah, sebelumnya maaf, di sini kita gunakan string agar sistem terbaca. Nah, setelah selesai semua ini, maka kita run program, maka akan diminta masukkan nilai siswa. Kita coba dinilai 93. Maka akan menampilkan, maaf, ada kesalahan di sini. Maaf, mungkin tidak perlu ditulis Anda tidak lulus karena tidak diminta di soal. Kita cukupkan sampai yang di sini saja. Nah, coba kita run kembali, masukkan nilai siswa, misalnya nilai siswanya sama dengan 87, maka nilai A dan keterangan andai. Sekian dari soal untuk yang pertama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.